Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas bab baru atau kita akan masuk ke bab baru, yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau sebetulnya bab barunya itu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya. Tapi sebelum kita masuk ke sistemnya, kita akan mempelajari dulu apa sih pertidaksamaan linier dua variabel itu. Kemudian untuk kegiatan hari ini akan kita bahas dua materi atau dua submateri. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian PTLDV. Kemudian yang kedua, menentukan PTLDV dari daerah himpunan penyelesaian. Kalau yang pertama itu menggambar grafik ya, karena daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini bentuknya grafik. Jadi kamu akan disuruh untuk membuat grafik dari pertidaksamaan linier dua variabel yang diketahui. Nah, untuk yang kedua ini kebalikannya jadi dari grafik yang sudah diketahui kamu diminta untuk menentukan pertidaksamaan itu berapa. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke pengertian dan bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Pengertiannya adalah kalimat matematika yang memuat dua buah variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Cukup jelas ya pengertian ini, karena pengertian ini ya sama aja sama judulnya ya. Pertidaksamaan karena dia pakai tanda ketidaksamaan, linier karena dia berderajat 1 dan dua variabel, berarti variabelnya dalam satu kalimat itu ada 2. Nah, bentuk umumnya bisa seperti ini ya, ada 4 jenis, kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan, dan seperti ini, AX ditambah BY kurang dari C. Jadi variabelnya ada 2, X dan Y, kemudian tidak ada pangkatnya sama sekali, berarti derajatnya 1, makanya mereka disebut linier. Nah, ini bentuk umumnya ya, bentuk umumnya seperti ini. Oke, kita langsung aja ke subbab materi yang pertama, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari PTLDV. Nah, daerah himpunan penyelesaian untuk PTLDV itu selalu berupa diagram gambar di diagram Cartesius atau grafik di diagram Cartesius. Diagram Cartesius itu yang seperti ini ya. Ada sumbu X-nya, kemudian ada sumbu Y-nya. Nah, Ibu gambarkan salah satu garis yang biasa ada di soal ini. Nah, ini garis yang biru. Garis yang biru ini merupakan garis linier, garis dari persamaan linier. Nah, nanti daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan itu gambarnya akan ada di atas garis atau di bawah garis, tergantung ketidaksamaannya. Nanti akan kita bahas ya. Pokoknya dari satu garis ini kamu harus menentukan yang diarsir itu atau daerah himpunan penyelesaiannya atas atau bawah. Nah, di sini ada keterangan untuk ketidaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Jadi kalau tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan atau yang ada sama dengannya seperti ini, maka garisnya lurus ya. Dari sini bisa terjadi dua bentuk grafik. Bisa yang diarsir di atas, bisa yang menjadi arsiran di bawah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian, selain grafik ini, ada grafik yang seperti ini. Apa bedanya? Ini garisnya putus-putus. Kenapa dia garis putus-putus? Karena ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Jadi nanti yang membedakan grafik itu selain daerahnya yang diarsirnya atas bawah, juga garisnya ya. Bisa garis putus-putus, bisa garis lurus tanpa putus-putus. Ya, dari sini juga akan terjadi dua grafik, kemungkinan yang di atas diarsirnya atau yang diarsir di bawah seperti ini. Cukup jelas ya, untuk gambar grafiknya bisa seperti ini. Dan masih banyak lagi sebetulnya grafik, tapi sama aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal langsung. Ke langkah penyelesaiannya terlebih dahulu.
Jadi langkah penyelesaian PPLDF itu Ibu bagi menjadi 3 langkah. Langkah yang pertama, cari titik Y saat X sama dengan 0 dan cari titik X saat Y sama dengan 0. Jadi ini harus dicari dulu titik potongnya. Kemudian yang kedua baru gambar grafiknya yang menghubungkan dua titik. Gambar grafik yang tadi tuh ya, apakah dia garisnya lurus atau garisnya putus-putus. Nah ini di langkah yang ini. Kemudian arsir daerah yang bersesuaian. Nah ini untuk menentukan apakah yang diarsirnya ada yang di sebelah atas atau di sebelah bawah. Jadi langkahnya ada 3. Oke, kita langsung sekarang ke contoh soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jadi himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan linear dua variabel itu hasilnya berupa gambar, ya, bukan berupa notasi tapi berupa gambar. Jadi mau di bab ini kamu banyak menggambar. Oke. Soalnya adalah 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Berarti langkah yang pertama, cari titik Y saat X sama dengan 0. Artinya substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Ini persamaan garisnya ya. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Jadi persamaan garis itu gunakan dulu sama dengan. Oke, substitusi jadilah seperti ini. X-nya diganti sama 0. Dapatlah 3Y sama dengan 6. Maka Y-nya sama dengan 2. Ini untuk titik Y. Yang kedua, cari titik X saat Y sama dengan 0. Berarti substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garis. Kedua X ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, dapatlah seperti ini ya. 2X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 3. Jadi kita udah punya 2 titik potong. Saat Y-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Kita masuk langkah yang kedua. Gambar grafik yang menghubungkan dua titik tersebut. Nih, Y2X3. Oke, Y-nya, sumbu Y itu sumbu yang vertikal, yang berdiri ya. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal. Y-nya 2, berarti kamu kasih titik di angka 2. Kemudian X-nya 3, berarti kamu kasih titik di angka 3. Kemudian hubungkan garisnya berupa garis lurus. Jadi linear itu garisnya lurus. Kemudian garisnya putus-putus, jangan Bu, lihat tanda ketidaksamaan. Kalau dia pakai tanda sama dengan, berarti garisnya jangan putus-putus. Ya, garisnya full seperti ini. Nah, langkah yang ketiga adalah arsir daerah yang bersesuaian dengan tanda ketidaksamaan. Di sini ada 2 daerah kan? Kamu silahkan fokus ke daerah atas garis dan ke daerah bawah garis. Nah, kira-kira dari 2 daerah ini mana sih yang harus kamu arsir, atas, ini atas, atau bawah? Caranya dengan kamu harus menentukan satu titik untuk membuktikan gitu ya, satu titik di mana aja bebas. Nah, untuk dijadikan acuan. Nah, di sini di contoh Ibu menggunakan titik 0,0. Kamu lihat di gambar 0,0 itu ada di mana? Di 0,0 itu di sini. Berarti 0,0 itu ada di bawah garis. Ya, ingat 0,0 di soal ini ada di bawah garis. Substitusi ke soalnya. Soalnya ke 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita substitusi karena acuannya 0,0 berarti X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0. Maka hasilnya 0 kurang dari 6. Betul nggak 0 itu kurang dari 6? Atau betul nggak 0 itu lebih kecil dari 6? Benar, maka daerah yang ada 0,0-nya yang diarsir. Karena hasil dari pemisalan di titik acuan ini benar, maka angka yang dijadikan titik acuan itu harus yang diarsir. Karena ada di bawah, maka yang diarsirnya yang di bawah. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, jadi daerah penyelesaian untuk soal yang pertama, arsirannya di bawah seperti ini. Sampai sini cukup jelas, boleh dilihat dulu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Sama, gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Negatif X ditambah 4Y lebih besar dari 8.
Ada 3 langkah penyelesaian. Langkah yang pertama, cari titik Y saat X sama dengan 0. Sama ya, jadi substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garisnya. Nanti dapatlah Y-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, cari titik X-nya saat Y-nya sama dengan 0. Berarti substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garis. Nanti dapat X-nya sama dengan negatif 8. Setelah punya 2 titik ini, kamu gambar grafiknya. Ya, gambarnya seperti ini. Y-nya 2, ini Y, 2, kemudian X-nya negatif 8. Nih, ingat garisnya ke sini ya. Jadi mengikuti ya. Diagram Kartesius itu kan ada 4 ini ya. 4 daerah. Ada yang di atas kiri, di atas kanan, di bawah kiri, di bawah kanan. Nah, ini ngikutin. Gambarnya ngikutin angka ini. Nah, kebetulan angkanya Y-nya positif, berarti tetap di atas, kemudian X-nya negatif, berarti di sebelah kiri. Gambarnya seperti itu. Kemudian garisnya putus-putus. Kenapa? Karena tanda ketidaksamaannya tidak menggunakan sama dengan. Jadi garisnya putus-putus. Sekarang gambar arsirnya. Ya, kamu tinggal arsir daerah yang bersesuaian. Nah, tentukan satu titik acuan. Nah, di sini Ibu masih pakai titik 0,0. Titik 0,0 ada di sini ya, di bawah garis ini. Jadi kalau misalnya benar, kamu arsir ke bawah, tapi kalau kamu salah, hasilnya maka hasilnya ke atas. Nah, titik acuannya 0,0, substitusi ke soal. Ke negatif X tambah 4Y lebih besar dari 8. Setelah dimasukkan, hasil akhirnya adalah 0 lebih besar dari 8. Benar nggak 0 itu angkanya lebih besar dari 8? Salah ya. Karena salah, maka daerah yang ada 0,0-nya tidak diarsir. Karena salah. Berarti yang benar adalah yang atas. Jadi daerah atau grafiknya adalah seperti ini. Ya. Garisnya seperti ini, kemudian daerah yang di atasnya yang ada di atas. Titik acuan itu tidak harus 0,0, tapi biar gampang aja ngitungnya, maka Ibu pakai 0,0. Kamu mau pakai 1, negatif 1 boleh, kemudian 1, negatif 2 boleh. Yang penting untuk menggambar Kartesius ini, tolong gunakan penggaris ya, supaya presisi jarak antara titiknya sama antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi saat kamu mencari titik yang ada di bawah atau titik yang ada di atas itu sudah pasti benar gitu. Ya. Kalau misalnya jaraknya nggak sama atau gambarnya tidak presisi, susah untuk mencari titik yang ada di atas garis atau di bawah garis. Oke, ini contoh soal yang kedua. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jadi itu adalah contoh soal untuk menentukan daerah penyelesaian dari PTL DFT. Jika misal tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan melanjutkan ke soal yang kedua. Bukan soal kedua ya, materi yang kedua yaitu menentukan PTL DFT dari daerah himpunan penyelesaian. Atau grafiknya udah ada. Nah, kamu disuruh ini kalau grafiknya kayak gini pertidaksamaannya gimana ya? Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel. Tentukan PTL DV-nya. Nah, jadi di soal itu kamu udah dikasih gambar kayak gini, ya. Gambar kayak gini, kamu disuruh menentukan PTL DV-nya. Ingat ya, lihat aja. Garisnya, garis full seperti ini, maka nanti ketidaksamaannya pasti. Kalau tidak kurang dari sama dengan, bisa dia lebih dari sama dengan. Oke. Nah, di sini harus diingat ya, untuk menentukan persamaan garis itu ada rumusnya. Ini menggunakan rumus persamaan garis melalui 2 titik. Di sini ada titik yang sudah diketahui ya. Nih, titik ini adalah titik 0,4 dan yang ini adalah titik 5,0. Nah, dari 2 titik ini kita akan membuat berapa persamaan garisnya. Membuat persamaan garis, tentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Nah, ini yang dimaksud titik potongnya ini. Titik potong dengan sumbu X 5,0, titik potong dengan sumbu Y 0,4. Nah, rumusnya adalah
Ini ya, ada yang masih ingat? Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Tinggal masukin. Ini bebas ya, misal ini X1, Y1, kemudian yang 5,0 adalah X2 dan Y2. Kamu tinggal substitusi semuanya ke sini, ya. Nanti akan dapatlah persamaan garisnya 4X ditambah 5Y sama dengan 20. Ini baru persamaan garis. Kita harus ubah nih si sama dengan ini menjadi tanda ketidaksamaan. Kemudian tuh, menentukan tanda ketidaksamaannya. Pilih satu titik pada daerah yang diarsir. Jadi tetap harus mengambil satu titik acuan di daerah yang diarsir. Nah, di daerah yang diarsir kebetulan titik 0,0 ada di daerah yang diarsir nih. Jadi kita ambil titik 0,0 ini sebagai titik acuannya. Substitusi ke persamaan garis yang udah kamu dapat sebelumnya. Berarti ke sini. Ke 4X tambah 5Y sama dengan 20. Berarti X-nya ganti 0, Y-nya juga ganti 0. Berarti 4 kali 0 tambah 5 kali 0, titik 20. Kenapa titik 20? Karena kita emang belum tahu sebetulnya hasil kiri ini dia lebih kecil atau lebih besar dari 20. Makanya ditulis titik. Berarti 0 tambah 0 titik 20. 0 titik 20. Nah, dari sini kamu lihat 0 itu lebih kecil dari 20 atau lebih besar dari 20. Karena 0 lebih kecil dari 20, maka di tanda ketidaksamaannya adalah 0 lebih kecil sama dengan 20. Kok pakai sama dengannya? Karena garisnya tidak putus-putus. Ya, jadi 0 kurang dari 20. Maka tanda ketidaksamaan yang digunakan untuk soal ini adalah tanda kurang dari sama dengan. Jadi PTLDV-nya adalah 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini ya persamaan garis yang ini digabungkan dengan tanda ketidaksamaan ini. Jadi 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Oke, sampai sini. Paling kalian harus memperhatikan ini ya. Ini langkah secara ini berdasarkan rumus ya. Jadi memang langkah yang lengkapnya itu seperti ini. Di contoh soal yang kedua, Ibu akan memberikan contoh soal dengan langkah yang lebih cepat, ya, langkah persamaan garis yang lebih cepat. Tapi coba diperhatikan dulu yang ini. Kalau misalnya tidak ada yang akan ditanyakan lagi, silahkan masuk ke contoh soal yang kedua. Masih sama ya, gambarnya kayak gini. Nah, tapi di contoh soal ini, untuk membuat persamaan garisnya nggak pakai rumus. Jadi Ibu udah langsung nih negatif 4X tambah 2Y sama dengan negatif 8. Tuh, dari mana? Tiba-tiba ada negatif 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Kamu cukup perhatikan angka yang ada di sumbu X dan angka yang ada di sumbu Y. Angka yang ada di sumbu Y, nih, negatif 4, kamu kalikan dengan X. Jadi kebalikannya ya. Jadi negatif 4, berarti negatif 4X, tinggal tambahkan X untuk angka yang ada di sumbu Y. Jadi negatif 4X, kemudian angka yang ada di sumbu X, kamu sandingkan dengan Y. Jadi negatif 4X ditambah 2Y sama dengan, nah ini hasilnya adalah perkalian antara negatif 4 dikali 2, berarti negatif 8. Maka persamaan garisnya negatif 4X ditambah 2Y sama dengan negatif 8. Lebih cepat ini ya, kalau misalnya untuk kamu ngerjain soal yang tidak membutuhkan langkah lengkap, silahkan pakai yang ini. Jadi kamu cukup perhatikan angka yang ada di sumbu X ini dan angka yang ada di sumbu Y. Kemudian angka yang ada di sumbu Y kamu sandingkan dengan X, berarti negatif 4X tambah 2Y. Ya, negatif 4X tambah 2Y sama dengan hasilnya adalah perkalian antara dua angka ini. Jadi negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8. Ini adalah persamaan garisnya. Kemudian yang kedua, menentukan tanda ketidaksamaan. Ya, untuk menentukan daerah yang diarsir, berarti kita ambil satu titik di daerah yang diarsir. Nah,
Ibu ambilnya 1, negatif 1. Biar nggak bosan 0,0 terus. 1, negatif 1 tuh di sini ya. Ini titiknya masih berada di dalam garis yang di aras ya. Jadi kita masukkan ke persamaan garis yang sudah diketahui. Berarti X-nya 1, Y-nya negatif 1. T negatif 4 kali 1 tambah 2 kali negatif 1, titik negatif 8. Kemudian negatif 4 dikurang 2, titik negatif 8. Hasil akhirnya adalah negatif 6, titik negatif 8. Lihat, negatif 6 ini lebih besar dari negatif 8 atau lebih kecil dari negatif 8. Karena negatif 6 lebih besar dari negatif 8, maka ditulisnya negatif 6 lebih besar sama dengan 8. Kenapa pakai sama dengan? Karena ya tanda garisnya garis yang tidak putus-putus. Maka PTLDV-nya adalah negatif 4X ditambah 2Y lebih besar sama dengan negatif 8. Gitu ya. Jadi tidak terlalu panjang kalau misalnya bentuknya seperti ini. Oke, sampai sini. Tapi cara membuat persamaan garis ini ya, ini cepat dan akurat, ini udah pasti benar. Tapi hanya berlaku jika titiknya merupakan titik potong persamaan garis, titik potong sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Kalau misalnya titiknya ada di tengah-tengah kayak gini, misal titik yang menghubungkan garisnya adalah 0, negatif 4, ini kan 0, negatif 4 sama 2, negatif 1. Nah, di sini misal garisnya ke sini, ke sini. Nah, itu nggak bisa pakai cara ini ya. Harus pakai cara yang pertama yang tadi yang rumus persamaan garis. Tapi kalau misalnya titiknya ada di setiap titik sumbu, itu bisa pakai cara ini. Oke, silahkan soalnya dipelajari, dicatat ya supaya bisa dibaca lagi. Jadi kalau misalnya udah dicatat di buku, kamu nggak perlu nonton videonya lagi gitu ya. Untuk belajar cukup dibaca aja catatan yang ada di buku kamu. Oke, terima kasih. Mungkin materinya untuk hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.